Halo, perkenalkan, nama saya Samuel Gilbert Hasibuan dengan NIM 191201050 dari kelas KSH 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman kosmetik dan kegunaannya. Yang pertama, ada lidah buaya dengan nama latin Aloe vera. Adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Tumbuhan ini bersifat menahun, berasal dari Jazirah Arab, dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semi-tropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias, dan dapat juga ditanam di dalam pot. Aloe vera adalah tumbuhan tanpa batang atau berbatang pendek, dengan tinggi hingga 60-100 cm dan dapat berkembang biak dengan tunas. Dedaunannya berdaging tebal, berwarna hijau atau kehijau-abuan, dan sebagai varietas memiliki bentuk putih pada permukaan batangnya. Pinggir daunnya berbentuk serata atau seperti gergaji, dengan gerigi putih kecil. Bunga-bunganya tumbuh pada musim panas di sebuah tangkai setinggi hingga 90 cm. Setiap bunga tersebut berposisi menggantung dan mahkotanya berbentuk tabung sepanjang 2-3 cm. Seperti spesies-spesies aloe lainnya, aloe vera membentuk simbiosis mycorrhiza arbuscula bersama jamur, sehingga meningkatkan ketersediaan mineral dari tanah. Tertulis pada jurnal Permanasari et al. Tahun 2019, mereka menyatakan bahwa lidah buaya dapat dijadikan sebagai bahan baku kosmetik masker wajah dengan menggunakan metode vacuum drying. Kemudian dalam jurnal lainnya juga dituliskan lidah buaya dapat dijadikan sebagai antibakteri pada sabun mandi yang berjenis sabun cair berbahan dasar minyak kelapa. Pernyataan ini ditulis di dalam jurnal Aryani dan Hidayati tahun 2018. Yang kedua, ada alpukat dengan nama latin Persea americana. Adalah tumbuhan penghasil buah meja dengan nama sama. Tumbuhan ini berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah, dan kini banyak dibudidayakan di Amerika Selatan dan Amerika Tengah sebagai tanaman perkebunan monokultur dan sebagai tanaman pekarangan di daerah-daerah tropikal lainnya di dunia. Pohon dengan batang mencapai tinggi 20 meter, dengan daun sepanjang 12 hingga 25 cm, dengan bunganya yang tersembunyi dengan warna hijau kekuningan dan dengan ukuran 5 hingga 10 mm, ukurannya yang bervariasi dari 7 hingga 20 cm, dengan massa yang bervariasi dari 100 hingga 1000 gram, biji yang besar 5 hingga 6,4 cm, buahnya yang bertipe buni, memiliki kulit lembut tak rata berwarna hijau tua hingga keunguan coklatan, tergantung pada varietasnya. Daging buah alpukat berwarna hijau muda dekat kulit dan kuning muda dekat biji, dengan tekstur yang lembut. Kandungan nutrisi alpukat bisa untuk menjadikan bahan kosmetik. Alpukat merupakan sumber vitamin E dan C yang berguna untuk kesehatan kulit. Saat ini ada beragam produk yang dihasilkan menggunakan kandungan alpukat, yaitu sabun, pembersih wajah, masker wajah, lotion, dan lainnya. Alpukat yang sudah dilumatkan juga bisa langsung dioleskan ke kulit. Berikut manfaat untuk perawatan kulit, yaitu membantu perbaikan kulit, mencegah kerusakan kulit, meningkatkan elastisitas kulit, mengurangi jerawat, mencegah kulit kering, dan banyak khasiat lainnya untuk kulit. Tertulis pada jurnal Iskandar et al. Tahun 2021, mereka meneliti tentang formulasi dan evaluasi lotion ekstrak alpukat sebagai pelembab kulit, yang dimana mereka memanfaatkan vitamin A, B, C, dan E dari buah alpukat untuk dijadikan lotion pelembab kulit. Kemudian para jurnal lainnya juga tertulis akan khasiat dari alpukat sebagai bahan aktif untuk hair tonic untuk rambut rontok, di mana dalam hal ini asam oleat yang terkandung dalam alpukat berfungsi untuk memperlambat kerontokan serta mempercepat pertumbuhan rambut. Hal ini dinyatakan dalam jurnal Diana 2014. Yang ketiga, ada tanaman pandan dengan nama latin Pandanus amarylifolius. Pandan wangi atau yang biasa disebut pandan saja yang memiliki nama latin Pandanus amarylifolius adalah jenis tumbuhan monokotil dari famili Pandanaceae yang memiliki daun beraroma wangi yang khas. Daunnya merupakan komponen penting dalam tradisi masakan Indonesia dan negara-negara Asia lain Tenggara lainnya.
Tumbuhan ini mudah dijumpai di pekarangan atau tumbuh liar di tepi-tepi selokan yang teduh. Akarnya besar dan memiliki akar tunggang yang menopang tumbuhan ini bila telah cukup besar. Daunnya memanjang seperti daun palem dan tersusun secara roset yang rapat. Panjangnya dapat mencapai 60 cm. Beberapa varietas memiliki tepi daun yang bergerigi. Tertulis dalam jurnal Kartika et al. 2021, mereka melakukan sosialisasi ekstrak daun pandan wangi sebagai masker gel peel-off atau masker yang penggunaannya hanya ditempelkan ke wajah dan dapat langsung dilepas. Mereka memanfaatkan beberapa metabolit sekunder yang terkandung dalam daun pandan wangi, yaitu antara lain alkaloid kimia, flavonoid, tanin, dan polifenol. Polifenol mempunyai manfaat sebagai antioksidan yang bisa menyerap radikal bebas. Daun pandan wangi dapat diformulasikan sebagai masker gel peel-off yang bisa menjaga keremajaan dan elastisitas kulit wajah, mengangkat kulit mati sehingga bisa mencerahkan kulit wajah. Sedangkan tertulis dalam jurnal lain, dalam jurnal Rahmi dan Prima tahun 2021, dituliskan bahwa mereka menguji kelayakan daun pandan sebagai masker tradisional untuk perawatan kulit kering. Dengan memanfaatkan vitamin C yang terdapat dalam daun pandan, memiliki antioksidan yang lebih baik untuk kulit wajah. Berdasarkan hasil penelitian, proses pembuatan masker tradisional daun pandan wangi memiliki kandungan flavonoid, vitamin C, dan saponin, yang dimana kualitas ini baik untuk kulit wajah. Yang keempat ada pepaya dengan nama latin Carica papaya. Adalah tumbuhan yang diperkirakan berasal dari Meksiko bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan. Pepaya kini telah menyebar luas dan banyak ditanam di seluruh daerah tropis untuk diambil buahnya. Pepaya adalah satu-satunya jenis dalam genus Carica. Dalam jurnal Setiawan dan Eka tahun 2019, mereka menuliskan tentang edukasi tentang kosmetik dan pelatihan pembuatan sediaan sabun cair berbahan buah pepaya pada Desa Japan, Kabupaten Magelang, yang dimana mereka mengambil beta-karoten, beta-kriptosantin, serta lutein dan zeantin. Beta-karoten merupakan provitamin A sekaligus antioksidan yang sangat ampuh untuk menangkal serangan radikal bebas dari buah pepaya. Berdasarkan potensi kandungan beta-karoten yang dimiliki buah pepaya dapat bermanfaat sebagai antioksidan. Kemudahan untuk dibudidayakan pada lahan perkebunan dan pertanian oleh masyarakat Desa Japan, maka buah pepaya ini ditempatkan ke dalam bahan yang berkhasiat dalam sediaan sabun cair. Pada jurnal Lubis 2015 menuliskan tentang natural treatment dengan memanfaatkan biji pepaya sebagai penghitam rambut pada usia muda. Untuk memiliki rambut yang sehat dibutuhkan perawatan yang sesuai dengan kondisi rambut. Perawatan dapat dilakukan secara tradisional atau natural treatment dengan menggunakan bahan-bahan alami yang berkhasiat. Salah satu bahan tradisional yang dapat digunakan adalah biji buah pepaya. Biji pepaya mengandung glukosid, karikin, dan karpain yang dapat menghitamkan rambut beruban. Yang kelima, kelapa dengan nama latin Cocos nucifera adalah anggota tunggal dalam marga kokos dari suku aren-arenan. Kelapa dikenal karena kegunaannya yang beragam, mulai dari makanan hingga kosmetik. Daging bagian dalam dari benih matang membentuk bagian yang secara teratur menjadi sumber makanan bagi banyak orang di daerah tropis dan subtropis. Kelapa berbeda dari buah-buahan lain karena endosperma yang mereka kandung sejumlah besar cairan bening, disebut dengan santan, dan ketika belum matang dapat dipanen untuk diminum sebagai air kelapa atau juga disebut jus kelapa. Dalam jurnal Pardede et al. 2020 mengatakan dalam jurnalnya yang bertajuk pengaruh suhu dan waktu dalam proses basa produksi minyak kelapa murni sebagai bahan baku pembuatan lipstik, menyatakan minyak kelapa murni atau VCO memiliki banyak manfaat dalam menjaga kesehatan dan kecantikan. Di antaranya dapat memelihara kesehatan kulit, menjaga kulit awet muda, dan mengangkat sel-sel kulit mati. Minyak kelapa murni telah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri farmasi dan kosmetik. Komposisi dalam lipstik banyak mengandung minyak. Minyak dalam lipstik berfungsi sebagai pelembab agar pada saat pemakaian bibir tidak menjadi kering dan pecah-pecah. Sehingga pemilihan minyak yang tepat dalam pembuatan lipstik haruslah minyak yang tidak menyebabkan iritasi pada bibir. Banyak minyak yang digunakan untuk pembuatan lipstik, salah satunya minyak kelapa murni.
Demikianlah penjelasan saya pada video ini. Terima kasih.